Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fathul Hayil dari program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan offering B212AB. Di sini saya akan menunjukkan hasil tugas saya mata kuliah Mekanika Bahan mengenai rangkuman bab daktilitas dan energi disipasi. Materi dan isi pembahasan. Materi pertama yaitu daktilitas, materi kedua yaitu energi disipasi. Isi pembahasan yaitu pengertian, ilustrasi, pengaruh, studi kasus, dan contoh perhitungan. Materi pertama yaitu mengenai daktilitas. Pengertian daktilitas. Daktilitas adalah kemampuan struktur atau komponen struktur untuk mengalami deformasi inelastis bolak-balik berulang setelah leleh pertama, sampai mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk mendukung bebannya, sehingga struktur tetap berdiri walaupun sudah retak atau rusak dan diambang keruntuhan. Pengertian daktilitas dapat ditinjau dari 3 jenis metode perhitungan. Daktilitas dapat ditinjau dari segi tegangan, lengkungan, dan lanjutan. 3 jenis metode perhitungan daktilitas. Metode pertama yaitu daktilitas tegangan. Pengertian dasar daktilitas adalah kemampuan dari struktur untuk menahan tegangan plastis tanpa penurunan yang drastis dari tegangan. Metode yang kedua yaitu daktilitas lengkungan. Pada umumnya, sumber yang berpengaruh dari lanjutan struktur inelastis adalah rotasi pada sambungan plastis yang paling potensial. Metode yang ketiga yaitu daktilitas lanjutan. Daktilitas lanjutan biasanya digunakan pada elevasi struktur yang diberikan gaya gempa. Persamaan matematis dari 3 jenis metode perhitungan daktilitas. Yang pertama daktilitas tegangan, yaitu mu epsilon sama dengan epsilon per epsilon y. Epsilon sama dengan tegangan total tegangan yang terjadi, epsilon y sama dengan tegangan pada saat leleh. Yang kedua daktilitas lengkungan, yaitu mu P sama dengan PM per PY. PM sama dengan lengkungan maksimum yang akan timbul, dan PY sama dengan lengkungan pada saat leleh. Yang ketiga yaitu daktilitas lanjutan, sama dengan yaitu mu delta sama dengan min U per UY lebih dari 1. U sama dengan UY per UP. UY sama dengan lanjutan pada titik leleh dan UP lanjutan pada titik plastis. Ilustrasi daktilitas. Gambar di atas adalah ilustrasi dari daktilitas, yaitu mekanisme keruntuhan ideal suatu struktur gedung dengan sendi plastis terbentuk pada ujung-ujung balok kaki kolom. Pengaruh daktilitas. Dengan adanya daktilitas pada perencanaan kolom beton sangat membantu untuk mencegah terjadinya keruntuhan mendadak akibat getaran gempa. Studi kasus daktilitas. Dalam pengekangan kolom yang digunakan sebuah alternatif yaitu external confinement. Hal ini memakai tabung silinder baja yang dipotong dengan lebar tertentu sehingga mirip dengan cincin baja. Efek kekangan yang berbeda pada beton didapatkan dari variasi nilai rasio volumetrik cincin baja. Daktilitas kurvatur ini meningkat dengan seiring besarnya rasio volumetrik cincin baja. Karena hal tersebut, maka daerah kekangan semakin luas sehingga beton mampu berdeformasi lebih besar. Meningkatnya kemampuan beton dalam berdeformasi ini akan meningkatkan daktilitas beton. Contoh perhitungan daktilitas.
Soal sebuah kolam beton dengan dimensi lebar 300 mm dan tinggi 300 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu F aksen C sama dengan 22,5 MPa dan baja tulangan FY sama dengan 300 MPa. Jika pada kolam terpasang tulangan 40-10, kolam digunakan untuk menahan beban aksial sebesar 20 kN dan momen sebesar 0,5 kN kali meter. Apakah penampang kolam itu kuat? Penyelesaian: misalkan digunakan sengkang ikat, luas tulangan 40-10 sama dengan 2,85 cm2 sama dengan 285 mm2. Luas beton sama dengan 300 dikali 300 sama dengan 90.000 mm2. Pemeriksaan eksentris kolam. E sama dengan MU per PU sama dengan 0,5/20 sama dengan 0,25 meter sama dengan 25 mm. E min sama dengan 0 sama dengan 0,1 dikali H sama dengan 0,1 dikali 300 sama dengan 30 mm. 25 mm kurang dari 30 mm. E kurang dari E min. Kolom dengan beban aksial terpusat. Kekuatan penampang kolom. PN maksimum sama dengan didapatkan hasil 1441 kN, lebih dari 20 kN penampang kuat. Yang selanjutnya yaitu materi energi disipasi. Pengertian energi disipasi. Disipasi energi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses lelah pada daerah sendi plastis. Faktor yang mempengaruhi disipasi energi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuat tekan, yang kedua dimensi penampang, yang ketiga yaitu riwayat pembebanan. Ilustrasi dari energi disipasi. Gambar 6 yaitu benda uji, gambar 7 tampak atas sambungan balok model taki, dan gambar 8 yaitu pola pembebanan, gambar 9 yaitu disipasi energi. Pengaruh energi disipasi. Akibat dari terjadinya energi disipasi ini untuk energi panas yang timbul akibat gesekan, dan gesekan tersebut dianggap merugikan. Contohnya pada gaya gesek yang terjadi antara kopling dengan mesin mobil yang dapat menyebabkan mesin mobil tersebut lebih cepat panas. Studi kasus energi disipasi. Pada penelitian pengaruh variasi bentuk plat sambungan terhadap energi disipasi akibat beban siklik kuasi statis pada portal baja canai dingin 2D, dapat disimpulkan bahwa persentasenya sedikit dan rata-rata energinya hilang dari suatu sistem, atau bisa dikatakan energi tersebut menjadi energi lain. Contoh perhitungan energi disipasi. Dalam soal diketahui kalau rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor disusun seri dengan rincian sebagai berikut. R sama dengan 80, L sama dengan 0,2, C sama dengan 5 kali 10 pangkat 5, C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 F, V sama dengan 220 akar 2 sin 500 T. Frekuensi angular sama dengan 500 rad per S. Ditanya di soal yaitu daya terdisipasi. Penyelesaian. Pertama, kita mencari impedansi terlebih dahulu. Dalam mencari impedansi bisa digunakan persamaan berikut, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat per buka kurung XL min XC tutup kurung pangkat 2. Namun kita belum tahu berapa nilai induktansi XL dan juga kapasitansi XC. Jadi kita harus menghitungnya terlebih dahulu sebagai berikut.
XL sama dengan didapatkan 100 dan XC didapatkan 40. Setelah itu kita masukkan nilai induktansi XL dengan kapasitansi XC ke persamaan beban total Z. Z sama dengan akar 80 kuadrat ditambah buka kurung 100 dikurangi 40 tutup kurung kuadrat. Z didapatkan hasil 100, kemudian kita mencari nilai Imax. Imax-nya didapatkan 2,2 akar 2A, lalu mencari nilai I efektif. I efektifnya didapatkan yaitu 2,2A, sehingga daya disipasinya dihitung dan didapatkan 387,2 Watt. Sekian dari presentasi saya atau pemaparan materi rangkuman saya. Apabila dari saya ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.